untuk Batang-Batang Rupama sendiri itu kan membahas tentang jalan-jalan di Makassar. Jadi kita kan di sini selama 3 minggu itu kita workshop. Workshop itu semua bukan performance ya, semua tim Batang-Batang Rupama itu saling memberikan pendapat mereka atau riset mereka mengenai jalan-jalan yang ada di Makassar. Jadi responnya adalah dari pertunjukan ini tentang nama-nama jalan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman tubuh tak secara personal atau pengalaman pribadi begitu toh, tentang jalanan yang ada di Makassar kayak begitu. Apakah ini juga sebagai bentuk gerakan atas menjawab pertanyaan untuk seberapa ramah sih memang ini jalanannya Kota Makassar terhadap teman-teman pejalan kaki dan teman-teman disabilitas? Apakah itu juga termasuk ke dalam gerakannya ini, Batang-Batang Rupama? Bintang berapa? Oh iya. Dulu. Itu masuk dalam pembicaraan kami pada Halo Sobat Bolo, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan Putih di sini di Podcast Bolo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jalanan Kota Makassar dan pertunjukan Batang-Batang Rupama. Nah, berbicara soal jalanan Kota Makassar, saya sebagai perantau jujur saja melihat jalanan Kota Makassar itu sangat kompleks ya. Kadang saya masih melupakan jalur yang sudah sering saya lalui. Atau kadangkala juga saya merasa kalau sepertinya beberapa jalanan di kota ini kayaknya dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah saja deh. Tidak ada yang tahu. Tapi bicara soal jalanan dan Kota Makassar tentu saja tidak hanya melibatkan berbicara soal kemacetan, polusi, lubang misalnya. Jauh lebih itu, jalanan Kota Makassar melibatkan historikal dan perasaan tentu saja. Nah, untuk penjelasan, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai jalanan Kota Makassar, saya sudah ditemani dengan Kak Batara, Kak Unun, dan Kak Agi di sebelah kanan saya. Halo, selamat siang Kak. Halo. Sehat selamat Kak? siang. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Batara ini teman-teman adalah seorang dosen antropologi saat ini di Unhas. Beliau sibuk menerbitkan artikel penelitian, namun di samping itu beliau juga menyisihkan waktu untuk menulis puisi dan cerpen. Nah, ada cerpennya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul Mengenang Padewakang. Nah, beliau juga ikut bergabung dengan riset pertunjukan Batang-Batang Rupama. Nah, kalau Kak Unun ini adalah seorang performance di mana beliau pertama kali mengenal teater itu di tahun 2018 ya Kak. Nah, beliau juga sempat mendapatkan penghargaan pemenang pertama di Kala Monolog 10 Kala Teater 2018, juga beberapa kali menjadi aktor di pertunjukan Kala Teater, dan beberapa menjadi pemeran di dalam film pendek di tahun 2021 dan 2022. Namun pada saat 2022 juga beliau vakum dan sibuk memilih fokus untuk menjadi ibu, ya kan Kak? Nah, terus di tahun 2024 saat ini beliau kembali ke panggung teater bersama Batang-Batang Rupama. Nah, kalau Kak Agi di pojok sana itu sekarang sibuk menjadi performance dan juga sebagai seorang penulis puisi dan cerpen. Beliau lahir di Ujung Pandang dan besar di Kota Makassar. Nah, untuk memulai percakapan kita, saya mau bertanya nih Kak, ini ketiganya Kakak asli Makassar memang? Saya lahir di Ujung Pandang juga seperti Agi, tapi besar di Makassar. Besar di Makassar juga. Kalau Kak Unun gimana Kak? Kalau saya sebenarnya lahir di Goa, tapi kan Goa dan Makassar itu kayaknya dekat sekali gitu. Jadi memang lebih banyak Kak juga bergaul di Makassar. Jadi bisa dibilang sih saya tumbuh di Makassar.
sebagai seorang yang tumbuh di Kota Makassar ini dan melihat kayak menjadi saksinya Kota Makassar dan jalanan di Kota Makassar, itu bagaimana kakak melihat atau apa sih yang terlintas pertama kali di benak kakak kalau misalnya bilang Kak, jalanan Kota Makassar? Dari Kak Una dulu deh. Kalau saya sih apa ya? Lebih ke macet sih sebenarnya. Ada memang jalan jam-jam khususnya. Kalau Kota Makassar itu jam-jam khususnya macet. Kayak terutama di Alauddin, terus di Petarani. Ada memang jam khusus ya, memang tempatnya untuk macet. Nah, itu yang selalu saya ingat karena salah satunya karena kan saya dulu sempat kerja dan di jam-jam macet itu tuh sekitaran jam 7 sampai jam 8 itu pasti saya harus bersama-sama orang-orang untuk menghadapi macet menuju ke tempat kerja, dan begitu pun juga kalau pulang. Jadi kalau ketika orang bertanya tentang jalan Makassar, saya kayaknya lebih ngena Kak kalau di jam-jam macetnya, karena itu sumpah sekali macet itu kayak menghabiskan seluruh waktu tak di jalan. Nah, itu yang selalu saya pikirkan ketika Makassar dan jalan kayak gitu. Kalau Kak Agi sendiri? Kalau saya Soal jalanan apa yang langsung terlintas di kepala tak? kendaraan. Kendaraan, terus kepentingan orang-orang yang lagi di jalan. Tapi kalau kita lihat jalanan kan dia dibangun atas motif ekonomi toh yang ada. Jadi kayak yang diceritakan Unun tadi, kayak dia mumet dengan jalan yang macet ya mungkin saja karena kepentingannya Unun kemudian terganggu toh. Misal mau pergi arisan, mama apa biasa begitu. Nah, jam 4 dimulai sebetulnya arisannya, tapi karena macet terundur jam 7 misalnya. Begitu kah? Begitu. Ya. Kayak begitu. Jadi kalau lintasanku juga dengan jalan-jalan itu ada 2 jalan yang punya kesan tersendiri buat saya. Kayak jalan apa itu Kak? Jalan Perintis Kekalahan, bukan ya. Perintis Kemerdekaan sama Jalan Insinyur Sutami. Itu. Kenapa itu 2 jadi spot jalanan yang favorit untuk Kak Agi? Karena sehari-hari jalanan Perintis Kemerdekaan itu menghubungkan dengan aktivitasku toh. Nah, sekarang ini begitu. Nah, sementara di tahun-tahun 2010-an itu saya selalu terhubung juga dengan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Insinyur Sutami karena sekolah Kak di tol. Di situ, dan 2 nuansanya jalanan ini berbeda kalau di Jalan Perintis Kemerdekaan kan banyak mobil, motor yang variasinya macam-macam yang dilihat. Tapi kalau di tol trek. Trek toh. Jadi kalau naik motor begitu nek-nek aku bilang, ngerinya ini terpaksa minggir mas saya kayak begitu. Jadi 2 jalanan tadi itu beda corak gambarnya begitu istilahnya lah kalau buat saya. Punya dimensi warna yang berbeda untuk Kak Agi. Lebih takut Kak sih naik motor di pinggir tol karena truk tuh. Iya, betul. Ketika mas begitu tim pakai jatuh ngeri-ngeri juga. Ngeri sedap. Ya. Kalau Kak Batara sendiri mengenai jalan Kota Makassar, apa yang langsung terlintas di kepalanya Kak Batara? Kalau saya jalan itu penghubung. Jadi maksudnya kan kita ini memang tidak bisa lepas dari jalan toh. Artinya mau kemanapun kita otomatis kita harus akses itu jalanan. Dan saya pribadi menganggap jalan di Makassar itu sebagai semacam ekstensi dari rumahku. Gitu. Misalnya kalau dari rumah mau katakanlah ke kampus atau Unhas. Jadi jalanan dari kampus ke Unhas itu adalah ekstensi dari rumah. Artinya saya meskipun di jalan saya tetap merasa aman gitu, merasa nyaman, dan saya bisa merasakan bisa aja ngapain saja gitu di jalan. Misalnya tuh biar katakanlah biasa kan orang kalau mau keluar jalan itu pakai jaket yang prepare, kaos tangan atau masker. Saya tidak maksudku bisa kemarin ndak pakai sendal kalau mau atau pakai kaos oblong, karena aku anggap ini jalanan sebagai ekstensi dari rumah gitu. Perpanjangan dari rumah ke tempat tujuanku selama saya di Makassar. Nah, karena sudah karib
dengan suasananya Makassar gitu. Jadi Makassar sudah menjadi rumah toh, katakanlah seperti itu. Sampai saya sadar bahwa sebenarnya Makassar itu tidak aman. Apalagi tahun-tahun 2013 itu, ketika kasus begal dan segala macam. Oh itu Makassar mulai aneh sih. Mulai, atau mungkin dari dulu aneh ya. Tapi saya merasakan, kayaknya tidak aman di rumah sendiri gitu. Kemudian saya kan rasakan juga awal-awal Makassar itu belum macet. Jadi kan rumahku tuh di Hertasning tuh. Namanya Goami sih. Tapi dekatnya Citralento Goami sebenarnya, tapi maksudku ndak kuhitung gitu. Kok anggap Makassar juga. Itu kan dulu kalau mau ke sekolahku di sini belakang di MTS sama di Iman 2 tuh. Itu kayak enak aja maksudku, cepat diakses gitu. Nah, lama kelamaan awal-awal juga waktu ke Unhas tahun-tahun 2011 2012 itu masih enak aja. Lama kelamaan kenapa ini Makassar semakin padat, semakin macet, dan akhirnya yang awalnya tadi saya anggap jalan itu sebagai ekstensi atau perpanjangan dari rumah itu pelan-pelan dia membuat saya berpikir bahwa kayaknya tidak aman gitu. Tidak seperti rumah Makassar yang dulu, bukanlah Makassar yang sekarang. Betul kayak begitu. Makassar yang sekarang bukan Makassar yang dulu. Iya kayak begitu. Jadi kayak sekarang sudah ada jaraknya antara kita dengan jalanan. Iya, sudah ada jarak gitu, kayak apa sih, kayak enggak aman nih saya rasa. Kok tidak aman nih, dan muncul masalah-masalah yang saya sebutkan nih tadi Agi sama Unus. Berapa kilo itu jaraknya? Dari rumahku ke Unhas itu 13 kilo. Oh. Dari rumahku ke sini itu sekitar 9 kiloan. Jadi begitu. Apalagi setelah menikah saya pindah di rumahnya mertuaku di Galangan. Oh itu betul yang kau bilang tadi. Beda sekali suasananya, Suasananya Hertasning, Petarani, Perintis, Galangan Kapal, Itu kayak menantang malaikat maut, enggak sih? Takut Kak menantang sih. Takut Kak menantang. Maksudku kita bisa rasakan atmosfernya. Atmosfer itu kan misalnya dari landscape tuh, view. Kemudian termasuk misalnya aroma. Misalnya kalau kau ke arah Galangan Kapal yang kau cium itu misalnya aroma kendaraan, debu, aroma laut bercampur misalnya dengan aroma ikan, pasar dan segala macam. Hertasning itu kayak karena masih banyak pohon, jadi kayak cukup-cukup segar gitu. Perintis, aromanya perintis. aroma kemerdekaan. Iya dong. Bamban nalo ada tuh bude, bamban nalo itu tuh kalau ke perintis begitu karena tidak ada sekali pohon. Dan fun fact-nya tuh, maksudku Makassar ini kan RTH-nya sedikit sekali gitu. RTH-nya Makassar kan cuma 9,7% gitu. Padahal standarnya Indonesia itu kan 12%. Kalau misalnya bandingkan dengan Surabaya itu 22% RTH-nya. Berarti kita ini semakin hari RTH. Dan itu membuat kita akhirnya tidak aman dan tidak nyaman. Nah, dari penjelasannya itu tadi, apa hubungannya Kak antara jalanan kota Makassar ini sama Batang-Batang Rupama? Hubungan antar keduanya itu. Boleh dari siapa dulu? Oke, dari Kak Unun. Ya, kalau untuk Batang-Batang Rupama kan, untuk Batang-Batang Rupama sendiri itu kan membahas tentang jalan-jalan di Makassar. Jadi kita kan di sini selama 3 minggu itu kita workshop. Workshop itu semua bukan performance ya, semua tim Batang-Batang Rupama itu saling memberikan pendapat mereka atau riset mereka mengenai jalan-jalan yang ada di Makassar. Jadi setiap orang itu dalam satu tema ini, setiap orang itu akan berbeda tentang pengalamannya mengenai kota Makassar. Terkhusus untuk kami bertiga ini kan tumbuh di kota Makassar jadi memang ada beberapa hal yang mengenaki ketika kita membicarakan tentang jalan, kita pasti mengingat tentang masa lalu kita mengingat tentang masa kecil dan yang dari proses diskusi itu selama 3 minggu workshop itu kami yang bisa kita dapat di situ adalah kenangan masa kecil adalah kendaraan PT-PT. Jadi kendaraan itu yang sekarang itu jarang lah, bukan jarang banget sih, cuman banyak orang yang memilih untuk
memakai kendaraannya sendiri toh, dan memakai kendaraan umum seperti Gojek toh yang pakai aplikasi toh. Jadi kenapa kita selalu membahas tentang itu, karena mungkin karena kita merasakan kerinduan toh tentang angkutan umum, di mana PT-PT itu memberikan kita memberikan kita kenangan mengenai jalan-jalan yang ada di Makassar. Karena saya yang tumbuh di Makassar itu merasakan naik PT-PT itu sampai nyambung beberapa kali, yang sampai saya bisa tahu bahwa kalau naik PT-PT 07 itu dari mana ke mana. Kayak 07 kan dari Petarani ke mana? Unhas. Ya. Unhas toh. Jadi PT-PT itu menurutku tuh salah satu hal yang membuat saya mengenal tentang Kota Makassar kayak gitu. Jadi enggak bisa kayak itu PT-PT terhubung sama masa laluku yang saya bisa mengenal Kota Makassar itu dari kendaraan itu. Kayak gitu lah. Kalau Kak Agi gimana Kak? Soal hubungannya antara jalanan Kota Makassar dengan Batang-Batang Rupama. Kalau misalnya Kak Unun tadi bicara soal bagaimana kenangannya kemudian hadir kembali karena di PT-PT itu. Nah, kalau misal Kak Agi, apakah PT-PT juga menghadirkan kenangan yang sama atau punya perspektif lain? Iya, ini juga rumit pertanyaannya ya buat saya. Mending saya ditanya apa rumus aljabar, ya Allah. Jadi pertama ini kan proyek ini digagas oleh Rahmat Hidayat Mustamin. Yang punya pengalaman sebetulnya dia tidak selalu mengingat nama-nama jalan yang ada di Makassar toh. Jadi kadangkala juga tersesat begitu. Betulkah begitu? Tidak ada orangnya jadi. Ya. Nah, jadi Rahmat ini kemudian mengajak beberapa dari antara kami, baik itu dari Antropos dulu, terus ada juga IBS Palogai yang dilibatkan dalam riset, dan barulah kami yang performer ini belakangan diajak. Jadi responnya adalah dari pertunjukan ini tentang nama-nama jalan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman tubuh tak secara personal atau pengalaman pribadi begitu toh, tentang jalanan yang ada di Makassar kayak begitu. Ya, saat workshop sendiri menarik karena banyak pantulannya teman-teman yang membahas sampai jalanan itu ternyata kayak ruang yang bisa diintervensi kayak begitu. Sehingga tidak jarang mengapa mahasiswa memilih untuk tutup jalan setiap kali aksi toh, ya karena ada ekonomi yang mau ditutup arusnya begitu, kira-kira kayak begitu. Nah, jadi hal-hal tersebut itu keluar yang pada saat workshop begitu, pengalaman-pengalaman begitu. Saya juga tidak habis pikir kalau ternyata serius sekali ini jalanan, karena sampai bahas tentang politik, ekonomi, filsafat ya. Iya. Jadi saya pertama yang kubilang jalanan ya sesederhana dia dilintasi begitu tapi dengan forum yang terbentuk pada saat kita workshop, oh ternyata banyak sekali singgungannya ini jalanan. Nah, hal-hal itu juga yang kemudian panggil memoriku tentang pengalaman selama berkendara kayak begitu. Apalagi jelas sekali fragmen di bagian PT-PT itu ya semacam pengalaman kolektif tak toh yang ada tumbuh di Makassar ini. Kayak begitu. Kalau dari Kak Batara sebagai yang salah satu perisetnya nih Batang-Batang Rupama nih Kak. Saya dengar-dengar ini pertunjukan sebagai lintas media juga nih Kak. Nah, kalau bisa sedikit dibocorkan kenapa harus lintas media Kak? Jadi lintas media kan sebenarnya dia salah satu katakanlah semacam eksperimen atau sesuatu yang mau dilakukan oleh pada awalnya Rahmat, dan kemudian diskusinya melebar ke beberapa teman-teman untuk mendobrak pakem asik. Mendobrak. Maksudnya kan biasanya kan kita kalau soal katakanlah pertunjukan atau pada umumnya teater lah tuh, biasanya kita itu terlalu kaku dengan istilah teater dengan T besar. Ini biasa istilahnya Nana. Teater dengan T besar gitu. Atau sastra dengan S besar misalnya.
kesenian dengan besar kayak gitulah. Tidak masalah karena kan itu juga adalah bagian dari kebudayaan. Tapi kita tidak bisa juga nafikan bahwa ada gerakan-gerakan yang berusaha untuk meretas batas-batas itu. Artinya kenapa sih misalnya teater cuma dinikmati oleh anak-anak teater saja gitu. Nah, akhirnya ada pendekatan di mana mari kita ciptakan salah satu karya misalnya yang melibatkan banyak elemen gitu. Jadi bukan hanya seniman, tapi juga melibatkan penulis, melibatkan peneliti, melibatkan aktivis gitu. Jadi keempat katakanlah aktor ini tuh dari seniman, aktivis, kemudian penulis dan peneliti itu join sama-sama untuk menciptakan satu karya bersama gitu. Dan uniknya dari kegiatan program ini sebenarnya adalah tidak ada satu keputusan yang betul-betul diambil oleh Rahmat. Jadi semua keputusan itu biar dilempar ke forum atau katakanlah lagi diskusi orang di workshop itu, dan biarkan keputusan itu mengalir dengan sendirinya dalam workshop itu. Jadi pada akhirnya tidak ada yang dibilang namanya, ini pertunjukan Rahmat banget. Ini pertunjukan katakanlah kan naskahnya ditulis sama Zizi ya, Zizi sama Rahmat. Ini Zizi, karyanya Zizi. Ini karyanya Rahmat. Enggak, tapi dia menjadi karya bersama gitu. Dan output dari kegiatan ini itu bukan hanya pertunjukan yang nanti akan ditampilkan ya, akan di show apa istilah itu. Tapi ada juga misalnya nanti semacam modul dari pertunjukan ini. Modul ini bukan yang kayak modul LKS gitu ya, yang di sekolah atau di kampus tuh, tapi dia kayak semacam how to atau katakanlah kayak how to begitu. Bagaimana caranya sih supaya kalau kegiatan semacam ini mau diduplikasi atau mau direplikasi oleh teman-teman pegiat kebudayaan atau kesenian lainnya gitu. Nah ini yang kemudian dibuat oleh timnya Antropos. Jadi awalnya kan Antropos yang terlibat. Dan ada beberapa orang yang menjadi katakanlah penulis modulnya, termasuk penelitinya juga toh. Ada Iki dan ada teman-teman yang lain. Terus kalau dari unsur peneliti di awal-awal dan sebagai konsultannya itu ada tadi Ibe ya. Ibe sama namanya Irma juga. Terus ya ini nih teman-teman performance dan macam-macam dia, termasuk juga misalnya dari musisi kapal udara misalnya dan ya itu juga dilibatkan, termasuk Zizi yang sebagai fotografer, Adin sebagai DJ. Maksudku apa Avengers. Iya. Orang yang memang yang main di teater. Betul. Tapi juga kalangan-kalangan teman-teman yang lain. Teman-teman yang termasuk desainer sama ilustrator. Ilustrator kayak itu kayak gitu animator sih lebih tepatnya. Nah iya, kalau kegelisahannya kan berawal tadi dari Rahmat tuh yang dibilang sama Agi. Cuman akhirnya Rahmat dari diskusi dan yang lainnya memunculkan ini sebagai semacam ekspresi dari kegelisahan itu, batang-batang rupama itu. Seperti itu sih. Jadi mungkin juga lintas media ini kayak kan yang disinggung tadi gerakan begitu tah? Gerakan tambahan ini sebetulnya yang banyak sekali gerakan tambahannya. Gerakan tambahan cowok. Ya, begitu. Yang dimasuk-masuki saja. Ya. Dengan kompas yang kita punya tentu saja Tentu saja, betul. Menarik sekali nih Kak. Dan menurutku apakah ini juga sebagai bentuk gerakan atas menjawab pertanyaan untuk seberapa ramah sih memang ini jalanannya Kota Makassar terhadap teman-teman pejalan kaki dan teman-teman disabilitas? Apakah itu juga termasuk ke dalam gerakannya ini, batang-batang rupama? Bintang berapa? Oh iya. Itu masuk dalam pembicaraan kami pada saat workshop, dan kami mencoba mengolah itu pembicaraan agar bisa masuk juga di pertunjukan toh. Jadi jelas kita punya keberpihakan sebetulnya terhadap disabilitas ataupun juga pejalan kaki begitu di dalam pertunjukan ini. Jadi ini juga jadi kayak tempat tempat untuk kita berekspresi, sampaikan kayak begitu hal-hal yang sangat
sangat jarang diperhatikan oleh orang yang buat ini kota toh, yang punya kebijakan-kebijakan seperti itu. Begitu kira-kira. Kalau terlalu panjang spoiler nanti toh. Iya juga. Spoiler. Ya udah kita beralih ke Spoiler alert. Kak Unun sama Kak Agi dulu terlebih dahulu. Iya. Sebagai seorang yang menggeluti dunia teater, yang kayak selalu berteman dengan panggung lah ya. Setuju nggak sih Kak kalau saya bilang jalanan juga itu adalah sebuah panggung pertunjukan? Menurutnya dari kedua performance kita ini. Jangankan jalan, hidup adalah pertunjukan. Betul. Kenapa ini? Apa dulu nih? Saya Ini Unun dulu. jelas lah. Kalau saya pribadi tuh jelas karena kita lihat toh bahwa ada banyak juga kalau orang lagi lagi demo toh pasti ada teatrikal toh pasti ada. Bukan pasti ada, maksudku ada toh pada saat itu. Jadi itu salah satu protes orang toh dia mempertunjukkan toh salah satu protesnya dengan teatrikal. Jadi jalan juga bisa menjadi sebuah panggung pertunjukan toh. Dan seperti juga Batang-Batang Rupa kan memang temanya kan memang jalan toh. Jadi kita memang membahas tentang jalan yang dimana jalan ini kita aplikasikan ke dalam sebuah pertunjukan yang nantinya di Batang-Batang Rupama kayak gitu. Asik. Asik. Iya, karena kadang saya berpikir kalau misalnya jalanan ini adalah sebuah pertunjukan, dalam satu frame yang sama kita itu bisa dapat melihat beberapa pertunjukan yang entah sekaligus atau ada rentang waktunya yang terjadi. Kayak misalnya kadang kita melihat mahasiswa yang menawarkan minuman, kadang juga kita melihat seorang ibu yang menggendong anaknya sambil memperagakan tangan terbuka. Itu kan menurut saya adalah sebuah pertunjukan juga dalam hidup nih Kak Batara. Agi kan sudah menjadikan jalan sebagai media pertunjukan. Oh iya. Ya bagaimana Kak? Apa biru tuh pertunjukan biru tuh biru. Biru. Tidak ada pertunjukannya Agi yang dia performance di. Iya. Coba ceritakan dong. Jadi beberapa bulan yang lalu, bulan Mei kalau tidak salah itu, saya buat performance yang berangkat dari respons tubuhku sebetulnya menanggapi kota Makassar sebagai pesisir toh. Tapi pesisirnya itu ya bisa dilihat sekarang ditimbuni toh. Kayak begitu. Penuh dengan ancaman lah menurutku kalau hidup di satu wilayah yang pesisir begitu. Termasuk Makassar. Jadi saya buat perform itu selama 3 hari. Hari pertama di depannya pintu 2. Hari kedua hari kedua di Emtos, hari ketiga itu di Panlos sama di Kayu Bangkoa. Nah, begitu. Jadi kalau yang disampaikan apakah setuju kalau ternyata jalanan itu sebagai panggung sandiwara apa? Oh ya, panggung pertunjukan sandiwara. Panggung pertunjukan 100% setuju. Kenapa? Karena banyak sekali karakter orang yang ada di jalan. Banyak toh. Maksudku di sepanjang jalan Perintis saja itu ada berapa gedung yang kita lewati. Ada berapa banyak pengendara motor yang kita temui begitu, dan ada juga pejalan kaki yang sampai hari ini biasa kulihat ada orang jualan bale-bale. Iya. Oh iya. Jalan kaki tuh, jualan jemuran. Baik, hal-hal yang kayak begitu yang kasih putar kepalaku. Gue bilang, ada orang kayak begini. Tuh, kan kalau dulu saya ingat di tempatku tinggal itu ada orang yang jalan kaki memang, dan dia tawarkan capirin toh, capirin. Kayak begitu, baskom apa na pukul-pukul toh. Oh, begitu. Nah, di situasi yang sekarang 2024 toh masih ada orang yang bertaruh seperti begitu. One test. Iya, one test toh, yang celana baju apa toh. Kayak begitu. Jadi saya juga biasanya lakukan riset begitu toh. Dan risetku itu tentang bagaimana rasakan orang dari
jalanan, misal begitu. Karena menurutku itu penting juga sebagai sebuah tabungan buat saya toh, lihat kondisi sosial sekarang ini. Kayak saya enggak tahu kalau Pak Bata pergi ke dari sini mau pergi ke arah bandara kah? Iya. Di tahu Ki? Badan Turungan. Bukan. Tirta Lontara. Iya, yang tempat berenang. Iya. Nah, itu saya enggak tahu. Setiap malam ada di situ kakek-kakek duduk dan jualan sapu. Dan persis itu setiap pukul 8 ada memang mie dan sampai tengah malam. Saya curiga kayaknya itu Intel. Enggak, yang karena konsisten sekali Ki. Konsisten sekali di pada waktu yang sama. Terus dia punya juga waktu untuk tinggalkan tempat duduknya, dan tempat duduknya continuity betul memang di situ. Tidak pindah-pindah. Tidak pindah, mau hari Senin di situ memang Mi. Selasa persis di situ. Kayaknya ada juga kompasnya dia, ukurannya, koordinatnya tuh cocok. Saya curiga dia performance. Nah, itu juga Kayaknya. bilang, wah konsistennya ini orang tuh, dan selalu Ki ada di situ. Nah, kalau saya sendiri takut Kak sebetulnya untuk turun temani bicara tuh. Takut Kak yang karena saya juga jaga perasaan orang begitu. Siapa tahu tidak mau ditanya-tanyai apa tuh. Tapi dengan yang pengamatan kayak begitu, itu menurutku jalanan ini menyediakan banyak sekali ruang hidup untuk orang-orang temui jalannya sendiri. Betul. Boleh saya tambah? Boleh Iya. banget Kak. Kalau saya jadi dari pembicaraan Ki Agi, saya jadi ingat bahwa kalau saya lagi jalan di motor, saya merasakan bahwa ketika saya memakai headset dan mendengarkan lagu favoritku, saya tuh merasa bahwa saya lagi ada di video klip gitu. Iya betul. Jadi itu Apalagi kalau hujan kayak dirasa sekali nih tuh, kayak kita memang lagi berada di dalam frame merasakan kota Makassar dan dengan lagu-lagu yang kita suka. Jadi benar bahwa jalanan itu ya salah satu panggung pertunjukan, frame pertunjukan juga. Jadi panggung itu tapi menurutku Kak, selain panggung pertunjukan, tentu saja juga jalanan itu melibatkan soal sejarah Kota Makassar. Ya. Bagaimana jalanan Kota Makassar yang semakin luas, lebar dan panjang dan semakin padat ini itu juga mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Misalnya ya Kak Batara. Jadi kalau misalnya bilang Kak, jalanan Kota Makassar ini yang ruang geraknya itu semakin padat, dia melahirkan kebudayaan baru, tetapi di waktu yang bersamaan dia juga mengasingkan kebudayaan lain. Nah, bagaimana Kak Batara melihat itu? Berat juga pertanyaan ini. Pertanyaan di mata kuliah antropologi perkotaan. Iya, jadi pertama saya merespon dulu soal tadi yang apakah ramah disabilitas ini. Oh tentu tidak, tentu saja. Maksudku ini kita frankly speaking saja frankly speaking. Karena maksudku di mana coba misalnya kalau katakanlah kawan-kawan difabel itu berjalan, susah di Makassar ini. Trotoarnya saja kan dipakai sembarangan ya. Tidak ada penanda dan segala macam. Bayangkan itu di tengah-tengahnya itu jalan khusus ya di Jalanan blok itu. itu ada tiang. Maksudku, bagaimana ini arsitektur? Tuh kayak aneh sekali gitu. Tidak ramah. Bagaimana mereka melakukan penyeberangan misalnya? Menyeberang jalan saja yang sederhana di kota-kota macam Jakarta, Surabaya itu kan JPO-nya itu kan sudah ada lift, kemudian ada liftnya, eskalator, lift. Kayak di Surabaya itu ada liftnya gitu di jembatan penyeberangan orangnya. Jadi naik lift terus gitu kan. Terus ada juga yang tombol-tombol tet baru ada. Jadi kalau mau menyeberang orang tekan tombol. Di kota-kota kayak Jakarta dan Surabaya itu ada yang seperti itu, apalagi Surabaya. Makassar kota dunia tapi kan harusnya yang seperti itu yang dipikirkan gitu. Nah ini yang kemudian menyambung kepada persoalan kebudayaan itu. Jalanan memang dari dulu sampai sekarang, dari zaman Romawi bahkan itu kan jalanan menjadi semacam sesuatu yang sangat-sangat vital karena dia akan menghubungkan satu kota dan kota lain, dan yang membuat suatu
peradaban, disebut kota itu karena jalanannya bagus sebenarnya. Karena itu yang menghubungkan, yang bilang tadi Agi, itu yang menghubungkan. Nah, bayangkan kalau misalnya suatu kota jalanannya itu pertama dia sudah tidak ramah, tidak aman, tidak nyaman. Karena kita hanya memikirkan tentang bagaimana jalan ini menyerap semakin besar supaya bisa dilewati gitu, supaya lancar. Nah, lama kelamaan kan misalnya lama kelamaan itu mobil juga akan semakin banyak gitu. Maksudku, ketika kita hanya memikirkan memperbesar jalanan, maka otomatis kultur-kultur yang tidak menyentuh persoalan ekonomi, katakanlah disabilitas itu, kenyamanan orang berjalan, kenyamanan orang katakanlah goes-goes, kan ada harusnya jalur sepeda tuh. Ya. Itu kan semua dilibas gitu, dilibas kenyamanan-kenyamanan itu demi akses. Kalau kita berpikir ekonomi, harusnya kan win-win solution. Artinya ekonomi juga jalan, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, pesepeda, kawan-kawan disabilitas itu juga bisa nyaman gitu. Nah, masalahnya di Makassar tidak seperti itu. Dua-duanya tidak selesai. Nah, tapi menarik sekali memang ketika kita membicarakan kebudayaan dan jalan itu, karena secara histori juga ini menyambung juga tadi pernyataannya Agi soal ekonomi itu tuh. Karena kayak misalnya sejarah. Ini juga banyak orang lupa tentang sejarah jalan, karena jalan itu yang Ute tadi bilang itu kan punya historinya, dan histori itu adalah bagian dari memori kolektif suatu masyarakat. Memori kolektif masyarakat itu kemudian menjadi kebudayaan bersama. Nah, ketika kita misalnya lupakan itu kebudayaan bersama itu, maka kita akan kehilangan yang namanya identitas. Dan kita tidak sadar sebagai warga Makassar. Akhirnya, ya kita tidak peduli dengan jalan itu tuh. Kayak misalnya tuh, kenapa namanya misalnya daerah Taman Macan di situ? Ya karena itu untuk menghormati Laskar Harimau. Kalau tidak salah Laskar Harimau apa gitu. Padahal tidak punya Ki Macan sebetulnya. Tidak ada macan, tapi kenapa Taman Macan? Karena pada saat itu salah satu yang dilakukan Laskar Harimau adalah ketika Kenil, kalau tidak salah, bukan Kenil sih, agresi militer lagi Belanda. Itu Laskar Harimau, dia tebang pohon-pohon di jalan untuk menghambat akses itu Belanda. Gitu. Jadi ketika dia menebang pohon, menghalangi jalan, akhirnya ini mobil Belanda kan terhambat gitu. Terhambat ki logistiknya, terhambat ki yang kau bilang vital ki ini jalan secara ekonomi. Jadi kalau kau tebang pohon tidak bisa kau lewat jalan. Nah, akhirnya berhasil gitu. Maksudku menghambat gitu. Nah, ini yang menurutku penting juga bagi kita, karena kita tidak tahu misalnya hilang itu sejarah, hilang itu ingatan. Ya sudah kita tidak peduli dengan jalan. Akhirnya orang fokus ke ekonomi. Gitu. Jadi dia bagian penting dari kebudayaan kita gitu. Jalan itu. Betul. Ternyata kayak kuliah. Kayak speechless kayak karena ya. Saya berpikir jalanan itu sekadar jalanan yang khusus untuk ke arah tujuan semata saja. Bukan yang melibatkan ekonomi, melibatkan identitas, melibatkan hidup dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, dia melibatkan segala hal yang tidak pernah kita pungkiri terjadi di jalanan itu sendiri. Jadi kayak ternyata jalanan itu sekompleks itu, bukan soal cuman kemacetannya, keresahan tadi tengah jalan ketika macet datang, keresahan ketika jalan di tol bersampingan dengan truk misalnya, tapi lebih dari itu ternyata. Iya. Kayaknya ada pepatah yang selalu kita bilang banyak jalan menuju Roma. Itu kan pepatah kuno sebenarnya. All roads lead to Rome. Karena Roma itu dia memang pusat peradaban pada saat itu, dan Roma yang memang semua jalan menuju ke sana gitu. Jalan yang menghubungkan antara kota dan itu juga salah satu keresahanku juga, salah satunya adalah, dan kita semua ya. Karena akhirnya orang tidak ingat sejarah jalan, akhirnya orang sembarang ganti nama jalan. Misalnya Jalan Cendrawasih misalnya diubah menjadi apa gitu. Jalan racing, padahal itu kan ada histori jalan di semua jalan itu. Kayak begitu ya. Jadi ini kayak jalanan ini
bisa kita hubungkan secara emosional, tapi di waktu yang sama juga bisa kita kasih jarak secara emosional juga. Iya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Kak Batara, Kak Uno, dan Kak Oh, selesai Adi. ini? Selesai Kak. Belum habis kopi kita masih banyak ini mau dibilang. Kalau ada yang mau dibicarakan lagi untuk menutup podcast kita kali ini, boleh. Baik, kenapa saya langsung ditunjuk langsung? Iya. Jangan lupa saksikan. Asik. Jangan lupa saksikan Batang-Batang Rupama yang akan dimulai pada tanggal 19, 20 dan berakhir tanggal 21 bulan ini. Mengenai tempatnya dan pukul berapa dilaksanakan, silakan follow Batang-Batang Rupama terlebih dahulu. Tapi saya ada pertanyaanku saya sebetulnya. Kan ini kalau jalan trotoar trotoar untuk yang pejalan kaki itu kan ada beberapa yang kita lihat toh. Contohnya yang paling dekat dari sini yang di Landak yang sekarang Andi Jemma toh. Jalanan di situ untuk pejalan kaki kenapa selalu ada bangunan yang berdiri di atasnya begitu toh? Entahkah itu yang warung-warung kecil kah atau apa toh, atau yang tambal ban. Nah, pertanyaanku saya, enggak adakah yang tegur ini toh? Sama kayak di Jalan Boulevard juga itu, baik. Ini yang paling gokil di Jalan Boulevard. Dilarang parkir di sebelah kiri toh, yang depannya MP toh. dan sekitarnya. Enggak, yang pas depan mall. Di seberangnya MP tuh. Dilarang parkir begitu. Jadi parkir di kanan ini yang motor-motor aku bilang. Gokilnya ini orang-orang tuh. Yang saya mau sebetulnya tahu itu bagaimanakah sebagai yang punya katakanlah tanda kutip kuasa atau kewenangan toh terhadap hal-hal yang begitu menegur orang-orang tersebut. Karena kan yang menjadi pertanyaan ada trotoar tapi ternyata di atasnya juga ada bangunan. Karena saya sendiri selalu naik sepeda. Baru pernah aku tes itu yang jalur sepeda di Petarani. Ada lalu bengkel bedeng, aku bilang, wah luar biasa nih, jadi kayak main game tuh, lewati begitu dan lain sebagainya. Yang di satu sisi sebetulnya menurutku dengan segala keserampangan itu adalah data untuk membaca bagaimana karakter orang atau masyarakat kayak yang di sini. Termasuk misalnya kalau ketemu pengendara yang weser kiri gitu, baru dia belok kanan atau weser kanan baru belok kiri. Nah marah-marah Tommy kita bilang, kenapa gitu weser tak? Belok di kiri baru weser kanan. Kita bilang, kau Tom mau lihat di belakang kak, kau di belakang. Performance. Ya kayak begitu. Jadi unik lah untuk melihat manusia-manusia yang tumpah di jalan, yang punya aktivitas sebetulnya di jalanan. Tapi siapa tahu yang nonton ini ada jawabannya sedikit toh. Tulis lalu kodon di kolom komentar supaya ada tongku tahu toh. Supaya ada tongku tahu bilang apa sebabnya begitu-begituan terjadi toh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nonton ini dan punya perspektif tentang pertanyaannya Kak Agi tadi, boleh sekali Ji untuk ditulis di kolom komentar biar pertanyaannya dari Kak Agi juga terjawab atau tercerahkan. Asik. Iya, tercerahkan. Dari Kak Unun, Kak Batara, ada yang mau di... Jangan lupa nonton gitu. Iya. Sudah mitos begitu. Masalahnya di Agi. Oh iya. Kalau saya lebih kepada semoga niat-niat baik seperti ini menurutku bisa lagi tersebarkan gitu. Artinya semoga banyak lagi orang yang mau mencoba metode-metode kolaboratif kayak begini. Ini kan namanya art project collaboration sebenarnya toh, yang melibatkan 4 itu tadi, seniman, peneliti, penulis dan aktivis. Nah, aktivis ini yang sebenarnya kita pun juga semuanya lah aktivis gitu, karena kita punya ada yang mau disampaikan, keresahan-keresahan yang mau kita katakanlah, mau kita advokasi, mau kita apa gitu ke depannya toh. Jadi semoga banyak yang bisa mencontoh metode ini dan tunggu nanti juga modulnya toh kita akan sebarkan gratis. PDF. Kayaknya gratis. ya nanti dilihat bagaimana modelnya. Kemudian jangan lupa nonton pertunjukannya tadi bilang sama Agi.
Terus ada juga istilah namanya socially engaged art. Jadi dia semacam bentuk kesenian yang juga melibatkan society, masyarakat gitu. Nah, beberapa pada praktiknya beberapa dalam proses project ini itu banyak nih yang sudah dilakukan untuk melibatkan katakanlah warga. Kayak misalnya waktu proses jalan-jalannya pertama mengeksplorasi Makassar, kita sempat juga melakukan semacam wawancara ke warga kayak begitu. Kemudian kemarin PT-PT keliling segala macam. Dan ya itu nih proses melibatkan diri, karena biasanya kesenian semacam teater itu tuh jauh dari masyarakat. Maksudnya masyarakat biasa kan bilang apa ini, apa nih bikin ini gitu tuh. Nah, dengan adanya misalnya ya itu tadi metode socially engaged art namanya, kita berusaha untuk mendekatkan kesenian dengan warga gitu yang selalu dianggap berjarak. Jadi itu sih harapanku. Kemudian soal pertanyaannya Agi, silakan dijawab. Sama satu harapanku sebetulnya. Apa itu? Apa itu, Kak? Semoga Bollo ini selalu Yo, ada. betul. Panjang napasnya Bollo, toh. Iya, jarang-jarang ini ada media yang dananya itu dari urun rembuk gitu. Sangat socially engaged banget gitu tuh. Jadi mari kita sama-sama collab ke depan gitu untuk terus memperpanjang napasnya gerakan-gerakan independen macam gitu. Aktivis ini, Pak, aktivis. Jadi teman-teman, kalau satu lagi, kalau mau harapannya Kak Agi terwujudkan, jangan lupa donasi. Oh iya Di betul. Donasi, iya betul. Dan tidak cuma donasi, kami juga menjual merchandise Wolo, ada baju dan lain-lain. Kalau tertarik ada di link description-nya nanti. Dan terima kasih banyak Kak waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga, Bollo. Kak Agi, terima kasih banyak. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya saran pembahasan di podcast nantinya lagi, boleh sekali untuk ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Bollo selanjutnya. Bollo.